Di era modern eksploitasi data digital, privasi Anda tidak pernah lebih penting dari ini. Namun, banyak yang percaya bahwa privasi adalah perjuangan yang sudah kalah. Itu tidak benar. Privasi Anda saat ini sedang diperebutkan, dan Anda harus peduli tentangnya. Mengapa? Karena privasi adalah tentang kekuasaan. Dan sangat penting agar kekuasaan ini berakhir di tangan yang tepat. Privasi, pada intinya, adalah tentang informasi manusia. Dan ini penting, karena kita tahu bahwa informasi manusia memberikan kekuasaan atas manusia lainnya. Jika kita peduli pada kemampuan kita untuk menjadi manusia yang otentik, terpenuhi, dan bebas, kita harus peduli pada aturan yang berlaku untuk informasi tentang diri kita. Pikirkan saja, begitu banyak masyarakat modern kita diatur oleh informasi. Saat Anda berbelanja online, membaca berita, mencari sesuatu di internet, memberi suara, atau bahkan mencari arah, Anda mengandalkan informasi. Jika kita hidup dalam masyarakat informasi, maka informasi kita penting. Dan karena itu, privasi juga penting. Jadi, apa itu privasi? Privasi adalah jaminan bahwa data Anda hanya dilihat oleh pihak yang Anda ingin untuk melihatnya. Sebagai contoh, dalam aplikasi pesan instan, enkripsi end-to-end memberikan privasi dengan menjaga pesan Anda agar hanya terlihat oleh Anda dan si penerima. Sekarang, apakah privasi itu berarti kontrol? Ada definisi umum yang mengatakan bahwa privasi adalah kemampuan untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke data Anda. Ini adalah jebakan yang mudah. Kedengarannya memang bagus, tapi dalam praktiknya, definisi ini tidak berfungsi. Kontrol atas privasi Anda di dalam sebagian besar aplikasi hanyalah ilusi. Memang, ada dashboard pengaturan yang berkilau dengan segala macam pilihan yang bisa Anda buat tentang data Anda. Tapi, jarang sekali ada pilihan yang benar-benar kita cari. Misalnya, pilihan. Hanya gunakan data saya untuk membantu pengembangan. Jenis kontrol ini seringkali dirancang hanya untuk membuat Anda merasa bersalah atas pilihan Anda. Seolah-olah Anda diberi pilihan untuk membantu membuat aplikasi lebih baik. Dan Andalah yang memilih untuk tidak melakukannya. Kenyataannya adalah, privasi adalah sesuatu yang harus ditanamkan, baked in, ke dalam perangkat lunak dan layanan yang kita gunakan secara default. Anda tidak bisa, sendirian, memaksa kebanyakan aplikasi untuk menjadi privat, sehingga mengatur browser yang menjadi pintu masuk kita ke dunia internet agar lebih menghargai privasi kita menjadi suatu hal yang penting. Selanjutnya kita akan membahas cara menginstal dan mengatur Brave agar dapat menjaga privasi Anda secara default saat browsing berbagai situs. Mengapa Brave? Karena Brave memiliki basis yang sama dengan Google Chrome, sehingga ekstensi-ekstensi Chrome yang mungkin kamu perlukan bisa berjalan di Brave selayaknya di Chrome. Pertama-tama, kita cari dulu Brave di Google, lalu kita download dan install selayaknya kita menginstal Google Chrome. Jika sudah terinstall, kita dapat menyelesaikan setup awal dan mengatur Brave sebagai browser default. Selanjutnya kita pergi ke Settings, lalu klik tombol Shields. Di sini kita bisa setel pemblokir iklan dan pelacak menjadi agresif, memperketat koneksi ke HTTPS, dan membuat browser selalu membersihkan data situs yang baru kita kunjungi ketika ditutup. Lalu di bawahnya ada pengaturan pemblokiran sosial media jika dibutuhkan. Dan apabila ada situs yang bermasalah ketika diakses, kita bisa mematikan shieldnya pada logo Brave berwarna oranye. Untuk pengaturan privasi lainnya, bisa kamu lihat pada webprivacyguides.org. Situs ini merekomendasikan berbagai langkah-langkah preventif dalam menjaga privasi kita dalam dunia internet.
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kamu. Sampai bertemu di video lain.